Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Riko Adhanifal. Saya adalah mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, program studi bimbingan penyuluhan Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah itu dikatakan sebagai doa, permohonan, atau pujian kepada Allah. Nah, kenapa dikatakan sebagai doa, kemudian pujian, dan permohonan? Di dalam kitab Lisan Al-Arab karya Imam Ibnu Mansur, di situ dijelaskan as-sholatu fil lughat ad-du'a. Sholat di dalam bahasa itu doa. Kenapa dikatakan doa? Karena dari awal niat, kemudian surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, doa, ruku, sampai salam, itu semua bacaan tersebut mengandung doa. Kemudian niat tersendiri itu sunnah dilafadzkan, dalam arti itu sunnah diucapkan, boleh diucapkan atau tidak, tapi yang wajib adalah itu di dalam hati. Jadi ketika kita melakukan takbir Allahu Akbar seperti itu, di dalam hati kita harus mengatakan saya niat sholat, contoh zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, gimana kalau kita kok sholat tapi tidak pada waktunya? Contoh sholat subuh di jam 8, sholat zuhur di jam 4 sore, itu masih boleh dilakukan. Tapi ada perbedaannya. Yang pertama, niat. Kalau niat sholat pada waktu yang tepat, contoh sholat zuhur jam 1, itu kan masih pada waktunya. Niatnya masih sama. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ajaan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita sholat zuhur pada jam 4 sore, itu niatnya sudah tidak sama lagi. Yang tadinya adaan menjadi qadaan. Jadi sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi dikatakan kok ketika kita sholat tidak pada waktunya, itu sholat yang diqadha atau sholat tidak pada waktunya atau melewati batas waktu sholat tersebut. Nah, kemudian di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab, yang artinya adalah sholat itu adalah rahmat bagi Allah. Maaf, yang artinya sholat itu adalah rahmat dari Allah untuk kita dan doa bagi hamba-hambanya. Nah, dalam syariat Islam, makna sholat berkembang bukan hanya dengan doa dengan lisan, tetapi ibadah yang tersusun dari ucapan, terus kemudian perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, niat, sampai dengan salam. Jadi ibadah sholat adalah ibadah yang tidak hanya bukan hanya doa dengan lisan, tetapi juga gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun inti atau ruh dari sholat tersebut adalah yaitu tetap doa. Ruh dari sholat adalah doa. Nah, kemudian yang terakhir, tentu kita sering mendengarkan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Saya akan mengibaratkan pulpen ini adalah iman kita. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah ibadah haji. Yang pertama,
Yang kelima atau yang terakhir adalah ibadah haji. Itu hukumnya bagi yang mampu saja. Ketika kita tidak mampu ya tidak melaksanakan, tidak apa-apa, tidak masalah, pun tidak berdosa. Yang keempat itu ada zakat. Dan yang ketiga ada puasa. Puasa tersendiri kalau kita tidak melakukan, tidak menjalankan puasa tersebut, bisa diulangi tahun depan ataupun hari-hari pada hari-hari biasa. Haji, zakat, puasa. Nah, sisa dua yaitu sholat dan syahadat. Ketika kita sudah tidak melaksanakan sholat, pulpen ini yaitu iman kita, yang saya ibaratkan sebagai iman kita, itu akan runtuh. Tidak melaksanakan sholat, maka akan jatuh iman ini. Jadi betapa pentingnya ibadah sholat bagi kita umat Islam. Ada hukumnya ketika kita tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, itu akan berdampak dosa yang sangat besar. Jadi mari kita saling mengingatkan ketika kita masih sibuk dengan kegiatan yang lain, ketika kita ada masuk waktu sholat, kita harus memberhentikannya semuanya. Mau kita sedang sakit, di perjalanan, dimanapun kita berada, sholat itu paling wajib di hidup kita. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.